Ketua Babin Kaptipnas bahwa pada tanggal 2 Januari 2005 saksi melaksanakan piket Pospam Nataru di rest area kilometer 45 bersama Bribka Pol Rinaldo. Kemudian sekira pukul 4.20 WIB, Saudara Suendi atau saksi 13 datang dan melaporkan kejadian keributan di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Mendengar laporan tersebut, saksi dan saksi 16 keluar dari Pospam dan langsung menuju ke tempat kejadian. Pada saat saksi dan saksi 16 akan ke tempat kejadian, saat itu saksi melihat beberapa mobil keluar dari rest area kilometer 45 dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian, saksi bertemu dengan security rest area kilometer 45 dan karyawan toko Indomaret. Selanjutnya saksi bertanya, ada apa ini? Saksi 14 menjawab, ada penembakan. Kemudian saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bercak darah di depan kasir. Saat itu saksi 15 berkata, ada 2 selongsong peluru di depan Indomaret. Kemudian kedua selongsong peluru itu saksi amankan dan pada saat itu saksi 16 juga menemukan 3 selongsong peluru. Setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut dan dari rekaman CCTV saksi melihat ada 1 korban, akan tetapi dari keterangan karyawan Indomaret bahwa korbannya ada 2 orang. Setelah penembakan di rest area kilometer 45, saksi menemukan 5 butir peluru itu bercak darah di toko Indomaret. Selanjutnya saksi menghubungi piket Pawas dan piket Reskrim Polres Cicoka serta melaporkan kepada Pawas yang atas nama Ibda Polisi Adi Lukito dan Aibda Polisi Joko Supando dengan berkata adanya kejadian diduga penembakan di depan Indomaret rest area kilometer 45. Tidak lama kemudian piket Pawas dan Reskrim Polres Cicoka datang ke lokasi kejadian. Sekira pukul 05.30 piket dan Pawas Reskrim sampai di lokasi kejadian, tepatnya di depan toko Indomaret. Selanjutnya saksi menyerahkan 5 butir selongsong peluru tersebut kepada piket dan piket Reskrim Polsek Cicoka. Atas keterangan saksi 15, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 16, nama lengkap Rinaldo DA, pangkat Brigadir Kepala, NRP 87031237, jabatan Babin Kaptipmas Polres Cicoka, Kesatuan Polresta Tangerang. Tempat tanggal lahir Tangerang 12 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Komplek Kedaton Blok E3, nomor 22, Kecamatan Curug, Kota Serang. Di depan persidangan, saksi 16 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi bertugas di Polsek Cisoka sebagai Babin Kaptipnas. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.20 saksi dan saksi 15 bertugas melaksanakan piket Pospam Nataru 2004-2005 di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Kemudian pada saat saksi dan saksi 15 melaksanakan tugas, Saudara Suendi datang melaporkan ke Pospam Nataru bahwa ada kejadian penembakan oleh orang yang tidak dikenal di depan toko Indomaret rest area kilometer 45. Bahwa mendengar laporan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi 15 langsung mengecek ke lokasi. Sesampainya di depan toko Indomaret, saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi saksi tidak melihat korban dan pelaku. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi bertanya kepada Saudara Aidar Adri, petugas toko, dan Saudari Nengsi tentang kejadian tersebut. Saksi menjawab bahwa berkas darah di lantai tersebut adalah bekas darah korban dan dari korban penembakan. Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV di toko Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang yang letaknya di kasir, dan saksi melihat bahwa terjadi keributan dan diikuti penembakan di area depan toko Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, dan saksi juga melihat korban yang tertembak kemudian masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Bahwa setelah melihat CCTV tersebut, saksi keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi bersama saksi 15. Saat itu saksi mendapat 3 buah selongsong peluru dan saksi 15 mendapat 2 buah selongsong hingga jumlah seluruhnya berjumlah 5 buah selongsong peluru. Bahwa setelah saksi dan saksi 15 menemukan 5 buah selongsong tersebut, kemudian selongsong tersebut dimasukkan ke dalam kotak kardus bekas obat betadin. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ibda Adi Lukito Pawas Polsek Cicoka. Dan sekira pukul 5.30 piket Reskrim Polsek Cicoka sampai di tempat kejadian dan saksi menyerahkan ke 5 butir selongsong tersebut. Bahwa saksi baru mengetahui pelaku penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 diduga berprosesi anggota TNI Angkatan Laut dan korban penembakan sebanyak 2 orang setelah kejadian tersebut viral di media sosial.
bahwa pada saat kejadian penembakan di rest area kilometer 14, saksi sedang berada di dalam pos PAM Nataru yang letaknya di pojok kiri, tepatnya di pintu keluar masuk alternatif di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, sehingga saksi tidak mendengar adanya suara tembakan. Dan juga saat itu di sekitaran pos PAM Nataru terdapat bus terparkir serta karyawan atau penumpang sedang berkaraoke. Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 di depan toko Indomaret kilometer 45 dari CCTV yang terdapat di toko Indomaret, karena saat kejadian tersebut saksi berada di pos yang letaknya jauh dari tempat kejadian. Atas keterangan saksi 16 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 17, nama lengkap Isra alias Ires, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Lebak 9 Maret 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cirumpin, RT 20 RW 04, Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Di depan persidangan saksi 17 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi dikenal dengan para terdakwa pada saat saksi melakukan transaksi mobil di daerah Kabupaten Serang pada tanggal 1 Januari 2025, namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saudara Roman menawarkan mobil Honda Brio melalui aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan pesan dan foto mobil Honda Brio nomor polisi B2699 KZO. Mengatakan, ini bang, mudah-mudahan unit ini bisa melunasi utang saya ke abang dan harganya murah. Kemudian saksi bertanya tentang status mobil tersebut. Ini statusnya bagaimana? Saudara Roman menjawab, ini mobil leasing yang lagi digadai. Setelah itu saksi mengecek melalui aplikasi HAU, akan tetapi tidak online karena sedang libur tahun baru. Kemudian saksi bertanya lagi kepada saudara Roman, ini leasing apa? Saudara Roman menjawab, ini leasing mandiri. Setelah saksi ditawarkan oleh saudara Roman, selanjutnya saksi menawarkan mobil tersebut kepada saudari Saripa yang tinggal di Bogor, yang saksi kenal dari saudara Rizal yang merupakan tetangga saksi, dan meneruskan foto WhatsApp mobil tersebut kepada saudara Saripa, dan saat itu saksi menawarkan dengan harga 38 juta rupiah dan dijawab oleh saudara Saripa, oke Pak, tunggu. Setelah itu sekira pukul 15.30 saudara Saripa menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp, oke nanti ada yang mau beli, orangnya dari Tanjung Priok naik bus, nanti turun di terminal Kabupaten Serang. Saksi menjawab, oke Bu, berangkatnya jam berapa? Saudara Saripa berkata berangkatnya sekitar jam 19.00 WIB. Saksi menjawab lagi, oke. Kemudian saudari Saripa meminta untuk transaksi jual beli dilaksanakan di terminal Kabupaten Serang. Setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada saudara Roman untuk jual beli dilakukan di terminal Kabupaten, dan saudara Roman menjawab tidak bisa. Dan saudara Roman meminta melakukan transaksi di parkiran Hotel Rizky daerah Pandeglang. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, saksi menerima informasi dari Saripa bahwa pemiliknya sudah di terminal Kabupaten Serang. Selanjutnya saksi berangkat ke lokasi yang telah disetujui menggunakan transportasi online. Bahwa sesampainya saksi di terminal Kabupaten, saksi bertemu dengan saudara Saripa yang sudah bersama terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Setelah saksi sampai, saudara Saripa bertanya, unitnya mana? Saksi menjawab, Bu, yang punya unit tidak mau ketemu di sini tetapi di Pandeglang. Saudara Saripa menjawab, kok unitnya tidak datang? Kan pembelian sudah di sini. Dan jawab saksi, yang punya unit tidak mau di sini, maunya di Pandeglang saja. Kemudian saudara Saripa meminta saksi untuk menjelaskan kepada para terdakwa bahwa yang punya unit tidak mau transaksi di Kabupaten, maunya di Pandeglang. Sehingga saksi mengobrol dengan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Setelah mengobrol, saksi berkata, Bang, unitnya ada di Pandeglang, tidak mau transaksi di sini. Terdakwa 1 menjawab, ya udah nggak apa-apa, kenapa tidak ngomong dari tadi, kenapa tidak ke sana saja? Setelah terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 setuju, selanjutnya saksi naik mobil Sigra bersama dengan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Sedangkan saudara Saripa menggunakan mobil Toyota Avanza miliknya sendiri. Bahwa dalam perjalanan saksi bertanya kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, abang dari mana? Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab, saya anggota dari Priok. Dan dalam perjalanan tersebut saksi bertukar nomor handphone dengan terdakwa 1. Bahwa sekira pukul 23.00 saksi dan para terdakwa sampai di parkiran Hotel Rizky Pandeglang dan bertemu dengan saudara Roman, saksi 18, saudara Mulyana, saudara Kepek. Setelah itu para terdakwa dan saudara Saripa turun dari mobil. Kemudian saksi bertanya kepada saudara Roman, Man, mana unitnya?
yang beli sudah datang jauh dari Priok ini, jangan malu-maluin saya. Saudara Romo menjawab, bentar, ini lagi dihubungi. Beberapa saat kemudian, karena sudah malam, sehingga yang memegang unit mobil meminta untuk datang ke rumahnya saya di daerah Sakiti Bojong. Kemudian saudara Romo menyarankan agar jangan banyak-banyak yang datang karena malam, dan disetujui. Bahwa selanjutnya, saksi, terdakwa 2, saudara Roman dan saudara Kepek berangkat menggunakan mobil Calya warna putih milik saudara Roman menuju ke rumah pemenang unit di daerah Bojong. Sedangkan saudara Saripah, terdakwa 2 dan terdakwa 3 menunggu di parkiran Hotel Rizky. Tengah perjalanan menuju unit, terdakwa 2 bertanya, kasih harga berapa abang sama saudara Saripah? Saksi menjawab 38 juta sesuai permintaan saudara Roman. Terdakwa 2 menjawab, murah banget. Saksi balik bertanya kepada terdakwa 2, emang dikasih berapa abang sama Bu Saripah? Terdakwa 2 menjawab, saya dikasih harga 55 juta sama Bu Saripah. Setelah itu terdakwa 2 berkata kepada saksi, mainkan aja lah, bilang aja nggak jadi. Saksi menjawab, saya nggak enak sama Bu Saripah. Terdakwa 2 berkata, aman bang, saya atur. Setelah itu terdakwa 2 menghubungi temannya, halo bro, bilang sama Bu Saripah nggak jadi kejauhan itu lokasi. Kemudian saudara Saripah menghubungi saksi dan berkata, Res, coba itu bujuk, kenapa tidak jadi? Saya malu ini, udah jauh-jauh bensin saya, siapa yang ganti? Saksi menjawab, ibu salah sih, kenapa nggak di DP dulu? Kemudian saudara saya menjawab, ya udah saya balik. Setelah itu terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 bertanya, saudara Saripah apakah masih ada? Terdakwa 2 menjawab, sudah balik. Kemudian terdakwa minta teman-temannya untuk datang ke lokasi unit. Bahwa sekira pukul 01.00 tanggal 2 Januari saksi dan terdakwa 2 sampai di daerah Sakiti Bojong, tempatnya di depan masjid. Kemudian saudara Roman berkata, udah tunggu aja di sini, saya yang ambil unitnya. Saksi menjawab, ya sudah tergantung satu kabar. Terdakwa 2 menjawab, udah nggak apa-apa, video call aja, kalau unitnya ada saya transfer. Kemudian saudara Roman keluar dari mobil menuju ke pembang unit. Selanjutnya saksi dan terdakwa 2 masuk ke parkiran masjid. Bahwa sekira 30 menit kemudian saudara Roman menghubungi melalui video call kepada saudara Kapek menunjukkan unit mobil Honda Brio. Kemudian saudara Kapek menunjukkan panggilan video call tersebut kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 setuju dan meminta nomor rekening Bank BCA saksi. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui M-Banking sebesar 40 juta rupiah ke rekening saksi, dan kemudian saksi mentransfer uang tersebut kepada saudara Roman sejumlah 33 juta rupiah dan sisanya sebesar 7 juta rupiah untuk membayar hutang kepada saksi. Bahwa setelah ditransfer beberapa menit kemudian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO datang dibawa oleh saudara Roman bersama dengan teman-temannya. Kemudian terdakwa 2 bertanya, STNK-nya ada di mana? Saudara Roman menjawab, masih diurus, paling 2 hari beres. Terdakwa 2 menjawab, oke, nggak apa-apa, bisa diatur itu. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, para terdakwa meninggalkan lokasi, di mana terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa setelah mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dibawa oleh para terdakwa, saksi kembali ke Hotel Rizky, dan saat itu saksi mendapat pesan WhatsApp berupa voice note dari terdakwa 2 yang isinya, woi cantik kali permainan kamu. Oke lah, bolehlah. Saksi menjawab, apa maksudnya ini, ada apa? Saat itu terdakwa 2 tidak membalas saksi dan nomor handphone saksi diblokir oleh terdakwa 2. Setelah itu saksi menerima pesan WA berupa voice note dari terdakwa 1 yang isinya, woi mantap nih permainan kamu bilang bahasa Palembang. Saya ini orang Palembang, kau belum tahu siapa saya. Saksi menjawab, ini ada masalah apa, tentang apa ini? Terjadi apa? Tolong angkat telepon saya. Kemudian terdakwa 1 mengirimkan poin lagi, untung teman-teman kamu nggak ada yang mati, belum tahu siapa saya. Setelah itu saksi semakin bingung. Bahwa kemudian sekira pukul 5.30 saksi menghubungi terdakwa 1 dan saat itu bertanya, kamu terlibat nggak sama 15 orang ini? Kalau enggak terlibat, oke saya minta aman. Kalau terlibat cukup tahu saja saya ini. Setelah berkata itu terdakwa menutup teleponnya. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat para terdakwa membawa mobil Honda Brio nomor polisi B2696 sempat diberhentikan oleh sekelompok orang di Simpang Sakiti. Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya peristiwa penembakan yang berkaitan dengan mobil Honda Brio di rest area kilometer 45 tol Tangerang, ulangi tol Jakarta Merak pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 4.20 WIB yang menyebabkan hanya korban meninggal dunia setelah saksi dimintai keterangan oleh Polresta Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. Pada saat saudara menawarkan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KZO, saksi mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil leasing yang tidak dilengkapi surat-surat
dan saudara Sarifan juga sudah mengetahuinya bahwa sebelumnya saksi sudah 5 kali melakukan transaksi jual beli yang tidak dilengkapi surat-surat. Bahwa dari penjualan mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B269 KJT saksi mendapat keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Bahwa sebelum melakukan transaksi atas mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi B269 KJT terlebih dahulu GPS yang terdapat di mobil Honda Brio warna oranye nomor polisi 26 KJO dilepas oleh teman saksi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa 1 membantah sebagainya itu bahwa tidak ada voice note terdakwa 1 kepada saksi 17 yang isinya untung tidak ada temanmu yang mati, tetapi isi voice note terdakwa 1 adalah lebih baik kami yang mati daripada barang kami dirampas di jalan. 2 bahwa saat transaksi terdakwa tidak ikut, tetapi yang ikut terdakwa 2 dan terdakwa 3, sedangkan terdakwa 1 berada di dalam mobil dengan jarak kurang lebih 12 meter. Terhadap sangkalan terdakwa 1 pada poin pertama saksi 17 lupa, sedangkan sangkalan yang kedua saksi 17 tetap pada keterangannya. Saksi 18, nama lengkap Ajat Supriyatna, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Pandeglang 15 Maret 1995. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Alamat tempat tinggal Kampung Babakan Terep, RT 01 RW 01, Desa Gaduk Panda, Kecamatan Picung, Kabupaten Tangerang, Pandeglang. Di depan persidangan saksi 18 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2024 saksi disuruh oleh saudara Im Hilmi menyewa mobil di CV Makmur Jaya Rental mobil di Perum Taman Raya Rajek Blok 115 nomor 14 RT 15 RW 05 Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang selama 3 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dengan maksud untuk dijual. Atas suruhan saudara Im Hilmi tersebut pada pukul 18.00 WIB saksi menyewa mobil Toyota Calya warna silver dengan harga sebesar Rp550.000 per hari, sehingga total selama 3 hari sejumlah Rp1.650.000. Dan karena tidak ada barang jaminan sehingga memberikan uang deposit sebesar Rp3 juta. Namun mobil tersebut tidak ada yang mau membeli atau tidak ada yang berminat. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005